wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan saya Riko di channel Polisi Main Koi. Sudah teman-teman lihat di hadapan saya ada satu buah kardus dus packing berlabelkan Tashikigoi. Oh ya, Tashikigoi itu merupakan dealer koi yang sudah ternama di Indonesia. Lokasinya ada di Tasikmalaya, Jawa Barat. Kemungkinan besar ini isinya ikan, karena nggak mungkin Tashikigoi ngirim rengginang gitu kan. Nah, Bos Erwin, terima kasih kirimannya. Kebetulan saya 2 hari kebelakang mengikuti event keeping contest yang dilaksanakan atau diadakan oleh Tashikigoi. Untuk ikan yang di-eventkan jenis soa dari farm Isa. Penasaran kan? Seperti apa ikan yang ada di dus packingan ini? Mari kita buka. Wow, betul teman-teman, ikan isinya jenis soa. Mari kita lihat. Kayaknya ada dokumennya. Tara! Betul, ada 3 ekor ikan. Ikan jenis soa dari Isa Koi Farm, Jepang. Untuk yang ingin berbelanja atau membeli ikan import, belilah di dealer Tashikigoi. Dealer ternama. Memang betul, Bos Erwin itu sering pulang pergi ke Jepang sebelum masa pandemik, gitu kan? Kalau lagi masa pandemik, kayaknya belum ke Jepang. Tapi Bos Erwin ini udah di-endorse nih, gitu kan? Barangkali ada bonus. Oke. Sini. Lihat dulu ikannya. Nah, sudah dilihat kan? Ada 3 ekor ikan jenis soa. Pada video sekarang pun saya akan menerangkan bagaimana sih tata cara penanganan atau cara karantina ikan baru, atau bagaimana cara menerima ikan koi yang baru datang. Sebetulnya untuk karantina di dunia koi merupakan hal yang wajib, jangan ditawar. Kalau ditawar itu cukup adanya di proses jual beli. Karena pengalaman saya, kalau si ikan baru tidak dikarantina akan mengakibatkan pertama ikan stres. Stres itu bisa ditimbulkan ketika ikan dalam proses pengiriman atau di perjalanan. Kemudian bisa mengakibatkan crash bakteri. Karena bakteri atau ekosistem yang ada di kolam kita berbeda dengan ekosistem yang berada di kolam si penjual itu sendiri. Bagaimana sih tata cara penanganannya? Tapi ada penghobi yang bilang, saya tidak melakukan karantina terhadap ikan baru, langsung dicemplungkan saja ke kolam utama. Kalau menurut pengalaman saya, kalau hal tersebut dilakukan, dan jikalau ikan itu selamat dan berumur panjang, itu merupakan faktor keberuntungan saja. Karena alangkah lebih baiknya si ikan yang baru datang itu, yang baru dibeli itu, wajib untuk dilakukan karantina. Berapa lama sih karantina itu dilakukan? Nah, pengalaman saya, karantina itu dilakukan selama 7 hari. Karena, kenapa sih 7 hari? Karena 7 hari itu masa inkubasi dari bakteri. Karena tidak ada ikan koi yang terlepas dari bakteri. Pasti mengandung bakteri. Jangankan ikan koi kan, kita pun banyak jutaan bakteri. Apakah itu yang keluar dari keringat? Pokoknya banyak lah. Bagaimana cara mengetahui bakteri itu ada? Ya harus tanyanya ke orang kesehatan yang menggunakan atau melihat bakteri itu sendiri menggunakan peralatan khusus yang dinamakan mikroskop. Tapi berdasarkan pengalaman saya percayai bahwa ikan yang baru itu harus wajib karantina. Ikan baru wajib karantina. Ikan sakit apalagi wajib karantina sampai dengan sembuh, gitu kan? Nanti di video-video selanjutnya saya akan menerangkan bagaimana cara melakukan karantina terhadap ikan yang sakit.
Kemudian bagaimana mengenali ciri-ciri ikan koi yang sakit. Makanya jangan lupa nantikan terus, tonton terus video-video yang ada di channel Polisi Main Koi. Saya juga sama, tetap masih belajar, tapi walaupun saya masih belajar, saya ingin berbagi, ingin sharing dengan teman-teman penghobi semuanya. Oke, kembali lagi ke tujuan saya di video sekarang ini, bagaimana cara melakukan karantina terhadap ikan yang baru datang. Pertama, buka dus packingan, kemudian, oh ya, lupa, sehari sebelum ikan baru datang, kita harus persiapkan tempat karantina. Tempat karantina itu minimal harus luas, tidak terlalu sempit. Kalau terlalu sempit akan mengakibatkan si ikan itu tambah stres. Jadi minimal si ikan koi dapat berenang secara leluasa. Kemudian isi dengan air bersih, lalu gunakan aerator dan pompa. Kenapa tujuannya sehari sebelum harus disediakan tempat karantina? Tujuannya agar kadar oksigen yang terlarut itu banyak sebelum ikan baru yang masuk, gitu kan? Kemudian, gitu kan? Ketika ikan datang, kita buka dus packingan, kemudian lihat si ikan itu dalam kondisi hidup atau tidak. Kalau saya percaya untuk ikan yang dikirim Tashikigoy pasti dalam kondisi yang sehat walafiat, gitu kan? Hal yang pertama kita lakukan, buka dus packingan, kemudian kita buka plastik packing. Perhatikan air yang berada di dalam packingan. Oke, kita lihat sini. Jika air yang berada dalam packingan kondisinya bersih, jernih, dan tidak berbau, tandanya ikan koi itu dalam kondisi sehat. Hanya stres ketika perjalanan atau dilakukan pengiriman. Akan tetapi, jika kondisinya sebaliknya, gitu kan, airnya keruh, berbusa, kemudian bau amis, atau baunya tidak sedap, itu tandanya ikan koi yang kita terima dalam kondisi sakit. Otomatis harus kita lihat terlebih dahulu, sakitnya sakit apa si ikan koi itu. Makanya ketika kita tahu apa jenis penyakit yang menjangkiti ikan koi tersebut, kita sesuaikan dengan obat yang nanti akan kita berikan. Oke, jangan kita ulas lebih jauh karena akan saya persiapkan di video selanjutnya, gitu kan. Nah, setelah dilihat kondisi airnya jernih dan tidak berbau, maka sebelum dibuka, alangkah lebih baiknya kita apungkan dulu di atas air tempat karantina. Apa sih tujuannya si plastik packingan diapungkan dulu di atas air tempat karantina? Tujuannya pertama untuk menyesuaikan suhu air dengan suhu air packingan dengan suhu air yang ada di dalam bak karantina agar sesuai. Diapungkannya berapa lama? Ya kurang lebih sekitar 30 menit. Setelah 30 menit dirasa cukup, kemudian kita keluarkan si ikan tersebut ke tempat karantina. Oke. Lanjut, kita nanti akan masukkan si ikan koi yang baru ini ke tempat karantina. Ketika ikan datang, awalnya 1 hari sebelum kita sudah persiapkan air untuk karantina. Di sini saya gunakan bak bulat Tashikigoy dengan ketinggian air kurang lebih setengahnya, sekitar 40 cm. Yang sebelumnya di sini saya hanya gunakan garam kasar non yodium. Karena si ikan ketika saya cek si ikan kondisi air packingan jernih, kita apungkan dulu. Ini sudah saya apungkan kurang lebih 30 menit. Tujuannya untuk menyesuaikan suhu air packingan selama perjalanan mungkin panas dengan air karantina yang dingin. Kalau tidak disesuaikan, tidak diapungkan, khawatirnya nanti si ikan akan shock terhadap perubahan suhu air secara drastis. Bisa mengakibatkan si ikan tambah stres, kemudian
bisa mengakibatkan si ikan stroke atau badan ikan bengkok. Setelah kita apungkan kurang lebih setengah jam, maka kita buka plastik packingnya. Untuk di tempat karantina bisa kita gunakan aerator dengan aerasi besar. Kita persiapkan 1 hari sebelumnya, tujuannya si kadar oksigen yang terlarut ini di air karantina sudah banyak. Kita buka plastik packingnya, kita lihat airnya jernih, tidak berbau, tandanya ikan kondisi sehat, hanya stres perjalanan saja. Kemudian kita masukkan air yang ada di bak karantina, tujuannya untuk beradaptasi. Kita tunggu 1 menit, kurang lebih 1 menit. Tujuannya agar beradaptasi dengan air karantina. Tapi sebetulnya kalau misalkan menurut orang yang tidak hobi terhadap koi, melihat prosesnya memang sedikit ribet. Tapi kalau kita sudah suka, sudah senang, cinta terhadap hobi kita, apa yang kita lakukan demi kesehatan koi ya baik gitu, bagus. Kita tidak akan merasa capek ataupun merasa lelah. Untuk pemberian garam tadi sudah sampaikan, sebetulnya untuk dosisnya garam kasar itu 3 kilo untuk 1 ton air. Jika sulit untuk menyesuaikan dosisnya, bisa kita cicipi air karantina itu. Yang penting ada sedikit rasa asin, jangan terlalu asin, karena itu akan mengakibatkan si ikan tambah stres. Cukup dicicipi ada rasa asinnya, itu dirasa sudah cukup. Untuk dosis karantina ikan sakit dinaikkan 1 kilo, yaitu 4 kilo sampai 5 kilo per 1 ton air. Setelah kita masukkan air karantina kurang lebih 1 menit ke dalam plastik packing, maka kita keluarkan si ikan koi itu sendiri. Ini ikan Showa Isa. Saya ngikuti event KC, mudah-mudahan 6 bulan ke depan bisa tumbuh kembangnya bisa bagus. Mudah-mudahan bisa menang juara. Dan 2, kebetulan saya dapat 3 ekor jenis Showa. Deninya bagus. Kebetulan di kolam saya cocok sumi. Ini kan suminya belum muncul, belum finish. Mudah-mudahan nanti 6 bulan ke depan bisa finish. Setelah kita keluarkan semua ikan yang baru datang dari plastik packing, maka kita angkat plastik packing, lalu buang air yang ada di plastik packing. Setelah itu apa yang akan kita lakukan? Tentunya untuk 1 hari 2 hari pertama, si ikan koi akan melakukan penyesuaian terhadap air yang ada di karantina. Maka langkah yang kita lakukan adalah menutup tempat karantina. Apa sih tujuannya menutup tempat karantina? Agar si ikan tidak loncat. Jadi biasanya 1 hari 2 hari ke depan si ikan akan loncat. Nah, untuk 3 hari selanjutnya, untuk hari berikutnya si ikan akan melakukan penyesuaian atau sudah tidak loncat-loncat lagi. Nah, nanti di tempat karantina ini akan saya gunakan atau tambah menggunakan pompa dan menggunakan filter busa Dacron. Tujuannya untuk menyaring partikel-partikel kotoran, barangkali belum bersih dari sisa-sisa kotoran dari tempat penjual. Setelah 1 hari, untuk langkah yang kita lakukan dalam proses karantina itu sendiri, dari 1 sampai 7 hari, untuk 2 hari pertama, di hari ketiga, 2 hari pertama tetap kita gunakan air yang pertama kita gunakan. Untuk hari ketiga, kita ganti air yang tempat karantina sebanyak 50% dengan air yang baru. Kemudian di 2 hari berikutnya kita ganti pula. Untuk di 2 hari terakhir, untuk 50% penggantian air, kita gunakan air yang bersumber dari kolam utama kita. Apa sih tujuannya menggunakan air yang ada di kolam utama kita? Tujuannya untuk pertama adaptasi. Si ikan adaptasi jikalau nanti selesai karantina akan dimasukkan ke
kolam utama kita. Mudah-mudahan karantinanya lancar, tidak ada kendala apapun, sampai 6 bulan ke depan mudah-mudahan dapat memenangkan event keeping contestnya. Terima kasih sudah menonton videonya. Jangan lupa like, comment, and subscribe. Jangan lupa tonton video di channel Polisi Main Koi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam koi untuk persahabatan.